Oke, kita lanjutkan ya kelasnya. Yang baru bergabung, kalau mau dipelajari episode sebelumnya bisa dilihat di grup Telegram ya materi dan rekamannya. Atau kalau cuma rekamannya ada juga di YouTube, bisa diakses. Bisa buka yang mana aja, materinya acak ya. Jadi untuk level dasar nanti sesuaikan saja rata-rata untuk materi dasar ya, untuk level dasar. Yang bisa nyalain kameranya silakan dinyalakan. Yang lagi berisik di tempatnya bisa dimatikan ya mikrofonnya, nanti diaktifkan lagi kalau sesi tanya jawab atau kalau ada yang mau ditanyakan. Oke ya, kita langsung aja. Oke, kita ke episode 7 ya. Untuk kelas berbayar kami periode Maret, kalau ada yang mau ikutan masih dibuka pendaftarannya ya. Bisa segera mendaftar. Oke, kita ke workshots lagi ya. Kita ke tema berikutnya. Ada Wohnen und Hausarbeit. Apa itu Wohnen? Apa Wohnen? Tinggal. Tinggal yang sudah belajar bisa bantu jawab ya. Tinggal. Kemudian ada Hausarbeit. Apa itu Hausarbeit? Tempat kerja. Hmm. Pekerjaan. Arbeiten bekerja. Hausarbeit. Apa jadinya? Pekerjaan rumah. Ya. Tapi yang dimaksud di sini Rumah dinas. dari belakang ya, bukan dari depan ya, diartikannya ya. Jadi kalau ada gabungan kata diartikan dari belakang ya. Cek. Pekerjaan rumah. Cuma yang dimaksud di sini apa? Pekerjaan rumah. Apakah Cek. PR? Apa? Apa contohnya? Pekerjaan rumah, menyapu, mengepel gitu ya, tugas rumah ya. Karena nanti kalau yang PR sekolah itu ada Hausaufgabe ya. Ini yang PR. Ya, jadi hati-hati ya kalau belajar kosakata diperhatikan apa yang dimaksud, jangan sampai yang kita pahami ternyata bukan itu ya yang dimaksudkan. Hausarbeit ini yang beres-beres rumah, Hausaufgabe yang dari sekolah ya. Itu pokoknya tentang Wohnen atau Wohnung ya, tempat tinggal. Kita langsung ke pertama di sini ada tentang bagian-bagian rumah ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ada Dea Garten, nomor berapa? Nomor ah. Nomor ah. T-nya terdengar ya. Tidak ah, tidak berakhir di ah ya. Acht. Ah. Kalau masih berakhir di H masih salah. Acht ya. Kemudian ya, garden kebun ya atau taman ya yang ada di rumah. Nomor 8. Kemudian di kusye. Di sini di kusye nomor Di cushion. Nama Ain. ya dapur ya. Di kusye. Ini CH kalau ada umlaut ada titik dua ini setelah sebelum CH dibacanya ada S-nya ya. Kusye. Itu. Karena kalau yang lain kadang dibaca H ya. Contohnya kue. Bagaimana baca kue? Kuchen. Kuchen. Memasak. Kochen. Kochen. Tapi kalau setelah huruf yang ada titik dua ini bacanya S ya. Kusye. Kemudian ada das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Nomor 3. Nomor dua ya, ruang tamu, ruang keluarga. Itu ya. Di sini yang di dalam kurungnya ada variasinya ya. Negara yang berbahasa Jerman itu yang terkenal ada tiga ya. Jerman, Austria, dan Swiss. Ini kalau A ini berarti di Swiss ada penyebutan yang berbeda ya.
Itu, tapi kalau kalian fokus belajar bahasa Jerman ya Wohnzimmer aja. Das Kinderzimmer, Nummer 4. Nummer 4, kamar Ya. anak ya. Diartikan dari belakang ya, gabungan kata Kinder anak-anak, Zimmer kamar, Kinderzimmer kamar anak. Toilet Nummer, Nummer 2. ya Sesuai. Nomor hati-hati ya di sini ya ada yang terpisah kamar mandi dan toilet. Toiletnya Nummer 2, Schlafzimmer. Tahu. Telepon. Nummer 5 ya, dari schlafen tidur, sleep, Zimmer kamar, kamar tidur Nummer 5. Badezimmer Ya. 6. Nomor lagi. Nummer 6 ya, kamar mandi dan toilet terpisah. Die Treppe, 7. 7. 7. apa artinya? 7. Lorong. Tangga ya. Tangga. Itu jadi untuk yang level dasar ya ini ya bisa tema tentang Wohnung, tempat tinggal atau das Haus, rumah. Bisa mulai dari bagian-bagiannya. Semakin lanjut levelnya semakin diperdetail ya. Sumba Spil ada yang tahu ini atap. Atap apa atap? Ada yang sudah belajar? Dah. Ya itu contohnya ya kalau yang sudah belajar agak lama semakin lanjut level diperdetail bendanya ya di Schlafzimmer disebut semua bendanya ada di lampe, ada dashbed, di Wohnzimmer ada der Tisch, meja, ada das sofa, di dapur juga ada banyak ya. Ada herd, kompor, ada der Topf, apa panci, ada di Pfanne penggorengan itu ya. Kemudian ini kosakatanya kalian pasti akan gunakannya untuk tempat ya. Ini kata-kata tempat semua rata-rata ya kecuali tangga ya. Jadi harus bisa latihan buat kalimat di sama ke ya. Sumbaspil kalau mau bilang di tempat tidur, ada yang bisa di tempat tidur. Saya tidur di tempat tidur. Ich schlafe di apa di? Ada yang tahu? Ins. Im ya atau indem nanti pakainya datif ya. Kalau Indem. ya ini ya. Kalau saya pergi ke tempat tidur, ich gehe, Gaya ins. Cum. ya Inder. bisa bisa zoom, bisa juga indas. Schlafzimmer. Ini yang agak lanjut ya. Kalau yang baru belajar bisa fokus di word nya dulu kosakata ya. Cuman kalau yang sudah lama belajar, selain dihafal harus tahu ya. Kosakata ini kalian akan gunakan sebagai apa? Kalau sebagai tempat ya harus tahu di mana kemana ya. Jangan sampai mau bilang apa misalnya ya, ya kusye, dapur. Kalau mau bilang saya memasak di dapur, di-nya tidak tahu, ke-nya juga tidak tahu ya. Itu kira-kira ada yang mau tanyakan di sini kosakatanya? Keine Frage. Dan juga kalau mau bisa buat kalimat tadi ya, jadi kalau cuma ini benda-benda ini, kalau cuma benda sih belum bisa jadi kalimat ya. Kalian akan butuh kata kerja. Sumba Spill kalau di dapur apa kata kerja yang berhubungan dengan dapur? Memasak apa tadi memasak? Kochen. Kochen. Ya, ini kan kalau kalian tahu kata kerjanya bisa ya buat kalimat ya. Ich koche in der Küche. Di kamar mandi. Mandi apa mandi? Dush. Bisa duschen kalau pakai shower. Kalau berendam baden. Ya, kalau ini kalian bisa buat kalimat nanti ya. Ich dusche im Badezimmer. Kamar tidur ya harus tahu tidur minimal. Schlafen. Ya, kamar anak mungkin harus tahu bermain. Bermain apa bermain? Spielen. Spielen ya. Die Kinder spielen im Kinderzimmer ya. Anak-anak bermain di kamar anak.
Di ruang tamu, duduk. Duduk apa duduk? Duduk di sofa. Sitzen. Ya, kalau tahu duduk kan kalian bisa buat kalimat ya. Ich sitze im Wohnzimmer. Atau saya nonton TV, Fernsehen, gitu ya. Atau ich sehe Film, saya menonton film. Itu, jadi selain kata benda yang lebih penting dipelajari kata kerjanya ya. Itu supaya bisa buat kalimat, jadi targetnya pokoknya kosakata jangan hanya hafal kosakata saja, harus bisa dilatih ke kalimat ya. Yang baru belajar, ini kata benda ada ditemani selalu der didas ya, jadi harus satu paket. Kalau di bahasa Jerman bendanya menganut sistem gender, jadi harus kalian belajarnya satu paket ya. Kalau di bahasa Inggris kalian langsung aja karena kan apapun bendanya de ya. Kalau di bahasa Jerman ada yang der, di atau das. Tulisannya selalu huruf besar ya, diawali huruf Ya. kapital. Hmm. Oke, kita coba lanjut. Kemudian kalau di sini ada di mebel ya. Ya, mebel ya, furniture. Kita coba sama ya. Coba yang shrunk nomor berapa? Shrunk apa itu shrunk? Lemari. Lemari nomor Ah. Ah. 8. Ah. Ada hembusannya di belakang 8. Ah. 8. Ah. Ada t-nya. Itu ya. Stule Nama Suai. Suai. apa artinya? Suai. Di Kursi ya. Cuma di sini dia pakainya bentuk plural ya, stule. Kalian kalau yang baru belajar ya bisa hafal satuannya. Kalau satu apa? Satu kursi. Der Stul. Stul. Stoel. Itu ya. Teppich. Nomor pun. Nummer 5. Karpet ya. Bisa karpet, bisa keset. Nummer 5. Bed. Das Bed. Noin. Nomor 5. Bed nomor 9 ya. Tempat tidur bed ya. Mirip bahasa Inggris ya. Kalau yang mirip-mirip kalian bisa cocokologi ya. Cuman seringnya sih tulisannya beda, tapi kadang ya mirip-mirip, cuma tulisannya ya beda ya. Sofa, das Sofa, Sieben. sieben, Kühlschrank, Dry. ya dry ya. Di bahasa Jerman biasanya digabung-gabung seperti ini ya. Kalau di bahasa Inggris kan dia membuat kosakata baru ya, refrigerator. Kalau lemari kan beda lagi ya. Tapi kalau di bahasa Jerman, lemari Schrank, lemari pendingin ya lemari tambah dingin, Kühlschrank. Ini banyak ya kosakata seperti ini. Diambil dari kosakata yang sudah ada. Kulkas. Kemudian ua, Seks. zek, Jam nomor zek, jam ya. Jam nomor zeks ya. Seks. Kemudian ada herd, Nomor 4. the herd nomor 4 ya, kompor ya. Ini bisa diperjelas, bisa elektro herd, bisa gas herd, kompor gas. Terakhir ada tish, tish nomor 1 ya, meja. Hmm, Oke ya, kira-kira seperti itu. Ini benda ya, kalau tadi masih sama juga ya. Tadi benda, cuma kalau tadi tempat, kalian harus bisa di mana kemana. Kalau benda umum ini ya dia akan jadi subjek atau akan jadi objek ya. Itu paling sama juga ya yang perlu dipelajari lebih lanjut selain benda-benda di sini ya kata kerjanya ya. Misalnya lemari, membuka, menutup, ada yang tahu membuka, menutup, Membuka ovenan. menutup. Lawan katanya harus tahu juga ya. Schließen.
Nah ini kalau kalian cuma taunya dia serang nanti buat kalimat bingung ya, lemarinya mau diapain. Nah langsung pelajari verbennya supaya terlatih dijadikan kalimat ya. Lemari ya pasti kalian butuh buka tutup. Ich öffne einen Schrank, ich schließe einen Schrank. Gitu ya. Kursi kalau kursi tadi ada duduk ya. Apalagi di sini. Kulkas juga sama buka tutup. Kalau alat elektronik ya kalian juga harus tahu memperbaiki. Memperbaiki apa? Pariran. Reparieren. Atau kalau alat elektronik harus tahu menyalakan, mematikan. Machen, menyalakan. Turn on, turn Aufmachen. off-nya aus. Aufmachen. Ya nih, Ausmachen. itu ya. Cuman ini ya kata kerja berimbuhan ya yang baru belajar ini dia agak agak berbeda penggunaannya harus dipisah. Ich mache den Kühlschrank an, saya menyalakan kulkas. Ich mache den Kühlschrank aus, saya mematikan kulkas. Jadi ini kata kerja berimbuhan ya harus dipisah imbuhannya. Itu jadi selain kata benda, kata kerjanya lebih penting ya dicari tahu. Oke, ini sih tinggal dilengkapi ya. Ini sudah ada petunjuknya ya. Ini ada S, ada E ya. Berarti ini dari apa ini? Via. Schule. Betul. Ini kalian bisa lengkapi ya. Kita coba pelajari kosakatanya. Frau Müller punya sebuah neue Wohnung. Apa neue Wohnung? Mempunyai apartemen Tempat tinggal baru. tempat tinggal. baru. Tempat tinggal baru ya atau apartemen baru. Apartemen Sie baru. braucht auch neue Möbel. Dia juga Dia membutuhkan juga furnitur baru ya. Dia juga furnitur membutuhkan baru. furnitur baru. Sie fährt dia Dia pergi bersama Pergi bersama teman. ke Ke Mobilgeschäft. toko Toko furnitur. furniture. Itu ya, gabungan kata diartikan dari belakang ya. Diartikan satu-satu, diartikan dari belakang. Toko mebel. Jadi kalau mau diganti-ganti, mebelnya tinggal diganti ya. Buchgeschäft, toko buku. Kleidungsgeschäft. Und kauft ein. Kan membeli sesuatu. Beli sesuatu. Nein, ini bukan membeli. Ini Oh, sama kayak ini tadi. Kata kerja berimbuhan ya. Dari kata kerja einkaufen. Dan menjual. Nein, Menjual. bukan menjual, bukan menjual. Belanja. 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 And Nih, coffee. contohnya ya. Jadi untuk di bahasa Jerman nanti ada kata kerja berimbuhan seperti ini. Cara kerjanya harus dipisah ya. Kauft ein. Cara membedakannya kenapa ini einnya bukan sebuah, karena kalau sebuah ada lanjutannya ya. Und kauft ein Buch. Nah, itu kalau ada lanjutannya berarti sebuah arti aslinya. Kalau tidak ada lanjutannya berarti bukan arti aslinya. Berarti dia bagian dari verben ya. Frau Müller membutuhkan ini nanti bisa dilengkapi untuk di kusye. Tadi apa untuk di kusye? Kusir dapur. Dapur ya. Untuk Dapur. ruang tamu dia membeli Tamu. ini nanti bisa kalian lengkapi. Dazu braucht sie, ini butuh yang lain lagi untuk kamar tidur. Das wird teuer itu semuanya Itu semuanya mahal. mahal ya, teuer. Teuer. Ya, kalau yang belajar kosakata, kalau yang menghafal, hafal juga langsung lawan katanya ya. Contohnya mahal ya harus tahu murah, murah apa murah. Bilik. 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 Bilih, tidak dibaca Bilih. G ya. Bilih. Apalagi tadi, kaufen membeli, menjual apa menjual? Verkaufer. Verkaufer. Kaufen. Itu ya. Membeli, menjual. Itu ya, kalau ada lawan katanya langsung dicari tahu ya. Kursi, meja, duduk tadi ada, belajar lagi yang berdiri. Sitzen, stehen. Itu, ini kita coba lanjut aja. Ya, dan kalau untuk benda-benda umum ya kalian bisa pelajari pluralnya ya. Ini di episode kemarin kita juga sering pelajari plural.
Kemarin ada petunjuk-petunjuknya sempat dibahas ya. Biasanya yang serapan-serapan bahasa Inggris pluralnya jadi S. Di sini apa yang pluralnya jadi S? So, Hmm. radio. Kalau banyak sofa jadinya ini tambah S ya. Sama S. Villa, Sofas. 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 Apalagi So, so, so. Radio. villa bahasa Urs. Inggris. Radius. Radius. Yang bahasa Inggris ya, soalnya nanti bahasa Jerman ada lagi ya selain yang S ya. Ini untuk yang S. Itu ya. Kemudian yang pendek-pendek biasanya jadi ini Tambah E. biasanya antara E atau R ya. Ya ini agak agak nyampur di sini. Antara jadi E atau jadi R. Di sini yang pendek-pendek apa saja? Over. Nah, ini cuma ini pengecualian Ur. ya. Kalau dia masuknya di grup yang feminim. Kalau yang feminim-feminim jadi N. N. Ini feminim ya. Uren. Uren. Itu U-nya nggak berubah jadi U. Tidak berubah. Tish, tisha, pendek ya. Biasanya. Jadi ini ada petunjuk-petunjuk, tapi tidak selalu ya. Jadi ada petunjuk-petunjuknya, tapi tidak selalu. Ini tadi tisha, shrunk, kalau banyak apa? Jadi E. Shrunken. Serang. Cuma ini dia berubah umlaut ya. Shrunker. Shranke. Shrink. Itu ini ciri-cirinya karena pendek ya. Biasanya yang pendek-pendek yang cuma satu vokal jadi E atau jadi R ya. Ini kebetulan dia tadi jadi R ini yang dicontoh. Itu biasanya, tapi ini tidak beraturan juga ya. Bed pendek cuma ternyata dia malah beten ya. Ini tidak beraturan. Tepish panjang ada dua vokal ternyata malah dia ikut yang aturan yang pendek tadi. Tepish. Itu jadi biasanya ada ciri-cirinya cuma tidak 100% akurat ya. Tetap harus lihat kamus. Ini plural. Yang jelas tidak seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris cuma tambah S. Di bahasa Jerman ada banyak ya variasinya. Fungsinya jelas kalau kalian mau menyebut benda lebih dari satu ya. Atau kalau mau bertanya berapa. Berapa meja yang kamu beli? Bagaimana We feel menanyakan constant. berapa We feel- banyak, bukan berapa We feel- harga. Viviel. Berapa banyak? Viviel Kaufman. Bukan harga, Bukan. jumlah. Oh. Jumlah. We feel. Ya. How many? We feel ya. Viviel. Meja. Meja. Kalau menanyakan berapa banyak harus selalu plural. Ini ada di episode kemarin ya, yang belum pelajari bisa dipelajari lagi. Oh, udah banyak. Yang kamu beli? Wells. Yang kamu beli? Beli apa beli? Half. Oven. Oh, Do. Itu ya. Jadi kalau menanyakan berapa banyak, kalau bendanya bisa dihitung we feel ya. Tadi ada yang we feel costed. Perhatikan lagi materi episode 5 ya. Kalimat tanya itu berguna di dialog. We feel benda tidak bisa dihitung, kalau bisa dihitung we feel. Dan kalau we feel harus pakai benda yang plural. Jadi bukan we feel a dish ya, harus plural ya. We feel a tissue, we feel a schranke repariers do. We feel a beten verkaufs do. We feel a sofas hast do. Jadi harus secara gramatik harus plural ya. Kalau jawabannya bebas. Bisa ich kaufe einen Tisch.
Bisa ich kaufe zwei Tische, bisa satu, bisa banyak. Tapi kalau bertanya harus wie viele tambah plural ya. Itu fungsinya plural ya. Jadi sesuaikan kalau kalian butuh nyebut benda lebih dari satu ya pelajari plural. Tapi kalau bertanya berapa banyak ya harus selalu plural ya. Itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan di sini? Plural form, plural nomen. Kalau yang baru belajar fokus di kata dasarnya dan artikel dasarnya ya. Contohnya build, build ini das build. Di sini sudah diubah jadi eine ya. Cuman kalian hafalnya harus yang der di dasnya. Das build, das build, die Uhr, das Sofa. Oke, kita coba lanjut ya. Kemudian di sini ada contoh dialog ya, dialog singkat. Kita coba artikan dulu yang di kotak yang di atas. Ada zu Hause, apa artinya? Zu Hause. Ke rumah. Nein. Su biasanya ke, tapi Di ini rumah. pengecualian. Di rumah. Di rumah. Rumah ada Hause, kalau tadi di yang di awal tadi apa? Tadi bukan Hause ya, yang di awal tadi ya. House. Apa bedanya house dengan Hause? Kalau di Bentuk bahasa perubahannya. Inggris, nein. Ini beda, ini dua kata yang berbeda. Kalau di bahasa Artikel. Inggris, kalau di bahasa Inggris ada house, ada home. Das house ini yang house. Bedanya apa house dengan home? Pasti. Ada yang tahu? Das Haus, Di Hause. rumah, Hmm? di rumah. Apa bedanya Betul. dengan das Haus? Hause dengan das Haus? House itu kata benda. Kalau house dan tempatnya lokasi. rumahnya. Hmm. Kalau itu di rumah. Ya, ini kata dasarnya ya kalau misalnya tsunya dihilangkan maksudnya Hause dengan Haus. Misalnya ich renoviere, renoviere Haus atau renoviere Hause. House. House. Kenapa Haus? Karena das Haus ini rumah betulan. Rumah, ya rumah betulan ya, berbentuk bangunan rumah ya. Kalau yang Hause ini ya ungkapan aja, jadi semua tempat yang nyaman kita bisa anggap rumah. Yang mana belum tentu berbentuk bangunan rumah ya. Ini kalau di bahasa Inggris home ya. Itu. Jadi ada perbedaan ya, ada dua kosakata rumah, hati-hati, ada das Haus yang betul-betul bangunan rumah, bisa juga Hause. Kalau das Haus itu ya yang tadi tuh ya yang pertama ya. Yang rumah yang sendirian, kalau rumah susun kan nanti beda lagi ya di Wohnung. Tapi kalau yang Hause ya bisa apa aja. Bisa das Haus kalian anggap rumah, bisa di Wohnung, bisa tempat kerja mungkin kalian anggap nyaman tempat jadi rumah ya. Itu perbedaan house house. Kalau das house biasanya normal, tapi kalau house ini punya aturan sendiri ya. Kemudian gross apa gross? Besar. Besar. Lawannya Lain. Lain. Klein. Kecil. pelajari langsung lawan katanya ya kalau ada supaya efektif. Wohnung Apartemen. Wohnung. Enggak, ya apartemen. ini juga agak dibedakan ya. Jadi yang house rumah sendiri, Wohnung rumah susun harusnya. Zimmer Kamar. 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 Balkon balkon. Balkon. Mitten. Menyewa. Sewa. Ya, ini bentuknya benda ya. Sewa. Kalau benda berarti biaya sewanya. Biaya sewa. Tapi kalau bentuknya kata kerja, mitten artinya Kecil. menyewa. Kata kerja, kegiatan. Kalau yang mitten di atas ini kata benda, bendanya biaya sewa. Kalau kegiatannya mitten, menyewa.
Lawannya menyewa, menyewakan ke orang. Membeli. Menjual. Fine. Ya, Menjual. kaufen. Permitten. Permitten. Apa nyewa? Oh, Jadi menyewa. kalau kita yang tidak punya kita mitten. Kita menyewa di orang lain ya. Tapi kalau kita yang punya kita vermieten. Ich vermiete mein Haus. Saya menyewakan rumah saya. Kalau yang jual beli itu lawannya mereka sendiri ya. Kaufen lawannya verkaufen. Membeli lawannya menjual. Itu ini kalau di ujian sudah mulai ya. Jadi tidak hanya jual beli, menyewa dengan menyewakan ke orang juga ini muncul di ujian. Hoh, Tinggi. 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 Tinggi orang atau tinggi bangunan. 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 Ya, Bangunan. sama seperti lagi-lagi sama seperti bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia ya kalian tidak bisa terlalu ikuti. Kalau orang nanti pakai gross ini juga artinya bisa tinggi ya kalau untuk orang. Tapi kalau hoh tingginya bangunan. Wohne Tinggal. tinggal, kostet Tinggal. Harga. 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 Biaya. Tapi ini kata kerja ya. Seharga atau berharga. Karena kalau yang harga yang benda nanti ada price, their price. Oke, kita coba lengkapi ya di sini. Hast du eine eigene Wohnung? Apakah kamu punya Tempat tinggal sendiri. tempat tinggal sendiri ya? Hati-hati yang sudah belajar ini kadang mirip sama einige. Ih, Kalau einige apa? Einige. Beberapa. Ya, ini mirip ya, hati-hati ya. Tapi beda total artinya. Beberapa. Einige beberapa, eigene milik sendiri. Karena kalau cuma bilang hast du eine Wohnung, bisa saja dia bilang iya tapi nyewa ya. Kalau di sini dia nanyanya apakah punya apartemen sendiri. Nein, ich habe ein. Zimmer. Hmm, Kamar, sebuah kamar. ya, ini hanya ada ini ya, tempat ya, Zimmer ya. Yang ada di sebuah Studentenheim. Sama ya. Ya, rumah untuk apa? Asrama mahasiswa ya. Sama. Studentenheim, student, hati-hati, student, mahasiswa. Kalau siswa apa siswa? Student. Yes. Schüler. Ya, hati-hati ya, student itu yang di universitas atau yang di Hochschule ya, mahasiswa student. Kalau yang di sekolah di kursus Schule. Saya masih tadi Zimmer sudah. Saya masih tinggal di rumah. Wohnen. Wohnen. Ich wohne zu Hause. Zu Hause. In München. In München. Hause. In Titik. München. Ya, in München, di München, apanya sangat apanya di Balkon. München, apanya sangat Balkon sehr hoch. Biaya Nein. konsep. Oh, di sini hohnya artinya bukan ukuran ya, ini mahal ya. Kos-kosnya. Oh, bukan. Iya kan yang ini. Yang Apa 5. yang mahal? Kosnya biaya Mieten. sewa. Oh, mitten sewa. Oh iya, ya mittennya biaya. Oke. In München ya, di München biaya sewanya sangat tinggi. Ah, ini tinggi bisa menggantikan Toyer ya. Toyer mahal, bisa juga pakai tinggi. Mein Zimmer is billig, kamar saya murah. Kostet. Harganya nih ya tadi ya. No. 200. Bagaimana bacanya? 280 Euro.
200. 80. Ya. 200, 200 asih 80. 200 asih euro i månad per bulan ya. Per bulan. Das ist gut. Wie titik is das Zimmer? Jawabannya ini. Kostet. Gross. Apa artinya? Wie groß, apa artinya wie groß? Apakah di sana Besar. Berapa besar Berapa besar ruangannya? ruangan Kamarnya. kamar kamu? Ya, ini kemarin juga sudah dibahas ya di materi apa kemarin dialog ya. Wie tambah adjektif ini berguna di dialog. Kalian bisa menanyakan banyak hal dengan ini ya. Nanti artinya jadi seberapa. Berapa? Iya, seberapa besar yang kemarin? Contohnya kalau seberapa lezat, lezat apa lezat? Lekker. Lekker. Jadi Wie kalau lekker. seberapa lezat, Wie lekker. ya tinggal Lekker. tambah bendanya ya. Wie lekker is die pizza, gitu ya. Cepat, kalau cepat, wie Snel. Chanel. Well. wie schnell ist das Auto, ya. Kecil, apa kecil? Klein. Klein. Wie klein ist das Hotel? Seberapa kecil hotel itu? Itu ya, ini berguna ya di dialog. Tinggal tambah seberapa wie dengan kata sifat. Es hat 12 Quadratmeter. Nih, Quadratmeter ya. Meter und hat Meter. einen Und hat einen Balkon. 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 Kann ich mir das Zimmer anschauen? Bisakah saya Melihat. Lihat. Melihat atau Melihat. melihat ya? Ini kata lainnya Anschauen. sehen ya. Mau pakai sehen boleh, mau pakai schauen boleh. Anschauen. Cuman kalau anschauen lebih ke melihat-lihat ya. Hmm. Iya, gerne. Ya, gerne apa gerne? Tentu. Tentu. Ya bebas sih. Cuma biasanya sih dengan senang hati ya. Oh. Karena gerne artinya senang atau suka. Ya. Itu ya, ini gerne bisa juga digunakan untuk misalnya ada yang bilang terima kasih, ya ini bisa pakai ini ya. Iya, gerne. Kalau kemarin kan latihannya apa? Biasanya lawannya danke balasannya Bitte. bitte atau bitteschön ya. Nih, kalau yang level dasar bisa pelajari ini. Jadi danke tidak diulang ya. Kalau ada yang terima kasih ya jangan terima kasih lagi. Bitteschön. Bisa bitteschön atau bisa gerne. Dengan senang hati. Itu kira-kira ya. Kita coba latihan. Ada yang mau coba dialognya? Angkat tangannya kalau ada yang mau coba ya. Frau Anissa mau coba. Siapa lagi yang mau coba? Ya, iya belus. Frau Anissa dengan Frau dari saya. Saya coba tulis dulu. Saya mau juga, Kak. Saya Coba mau juga. kita nanti gantian ya. Tadi bed cover ketiga selimut. Itu yang di bawah udah aku masukin belum ya Mbak tadi? Oke, jadi Frau Anissa coba nanti yang lingkaran ya. Yang orang pertama, Frau Derisa yang kotak, yang orang kedua. Oke, bitte. Oke. Ini tadi ada yang hilang ya. In habe ein Zimmer ya. Oke, silakan coba dimulai. Hast du? Hast du eine eigene Wohnung? Nein, ich habe ein Zimmer in einem Studentenheim. Ich wohne noch zu Hause in München. Sind die Mieten sehr hoch?
Mein Zimmer ist billig. Es kostet nur 218 Euro im Monat. Das ist gut. Wie groß ist das Zimmer? Es hat 12 Meter ja, Kuadratmeter. Quadratmeter und hat einen Balkon. Kann ich, kann ich mir das Zimmer anschauen? Ja, gerne. Oke, good. Coba lagi tadi siapa? Herr Wendy tadi ya. Herr Wendy dengan siapa yang mau coba? Frau Monika. Herr. Oke ya, coba Herr Wendy nanti yang lingkaran orang pertama, Frau Monika yang kotak ya orang kedua. Oke, bitte. Okay. Hast du eine eigene Wohnung? Nein, ich habe ein Zimmer in einem Studentenheim. Ich wohne noch zu Hause. In München sind die Mieten sehr hoch. Mein Zimmer ist billig. Es kostet nur 280 Euro im Monat. Das ist gut. Wie groß ist das Zimmer? Es hat 12 Quadratmeter und hat einen Balkon. Okay, kann ich mir das Zimmer anschauen? Ja, gern. Ya. Ya, Gern atau ya Gerne yang sama ya. Oke, good. Kita coba koreksi ya. Kalau yang baru belajar, pokoknya kalau A, I, U, E, O tidak berubah seperti di bahasa Inggris ya. Jadi kalau mau nebak-nebak ya ikut cara baca bahasa Indonesia ya. Kalau A, I, U, E, O sendirian. Ya, contohnya balkon ya tidak jadi balkon, jadi apa ya? Simmer ya tetap I, tetap E ya, simmer. Wohnung tetap O, tetap U, Wohnung. Itu jadi sekilas lebih ikutin cara baca bahasa Indonesia ya. Kita coba periksa tadi yang pertama ada apartemen. Bagaimana bacanya apartemen? Wohnung. 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 Hmm. Tadi yang pertama tadi masih ada ya yang baca W. W Wohnung. dibaca V. Wohnung. Wohnung. Ya, jadi W tidak dibaca W, kalau masih terdengar W masih salah. Dibacanya V. Very, very. Itu ya. H di tengah kata tidak dibaca, jadi bukan Wohnung ya. H Wohnung. di tengah tidak dibaca. Wohnung. Itu ya. Kemudian ada kamar apa? Kamar. Zimmer. 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 Kalau masih Z masih salah. Kalau C juga salah. Tadi ada yang Zimmer. Y. Zimmer. 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 Nih, agak-agak mendesis ya. Pokoknya bukan Z, bukan C. Kalau C juga salah ya. Biasanya ada yang terbiasa cuai salah, bukan C. Zwei. Ini masih W juga salah tadi ya. Kalau masih terdengar W. Zimmer. Kalau di rumah apa tadi di rumah? Nih. Suhu. Zuhause. Zuhause. Kemudian adalah Is. Is. ya. Herr Wendy sudah betul ya. Kalau masih berakhiran S salah. Kalau masih matinya di S ya. Is. Bukan is tapi ist. Ada hembusannya ya. Ist. Yang D juga sama. Ini contohnya ada dan. Gimana dan? Kalau masih berakhir di N salah. Bukan un ya. Unt.
Und. 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 Ada hembusannya. Und. Gitu ya. Ini berlaku untuk semua. Pokoknya kalau ada T dan D di akhir harus tetap terbaca ya, atau ada hembusannya. Jadi kalau kalian pasang kertas di depan itu bergerak kertasnya. Ist, Und. 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 Kalau belum bergerak, un. Salah ya. Itu yang terkenal ya di salam ya. Kalian jangan sampai salah juga. Kalau selamat malam, guten, Abend. Guten Abend. 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 Guten Abend. Abend. Guten Abend. 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 Sudah larut malam. Guten Nacht. Nah. Guten Nacht. Ya. Guten Nah, Nacht. Guten Nacht. nacht. Ada hembusannya ya. Nah. Ini tadi Abend tambah hembusan Abend. 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 Gitu ya. Abend. Ini biasanya banyak yang kadang terlewat gitu aja karena ini kan kata-katanya pendek ya. Is, un. Cuman kalian bisa baca pelan-pelan ya kalau baru belajar. Wie groß ist das Zimmer? Jadi agak-agak ngerem dulu, diingat. Es hat 12 Quadratmeter und hat einen Balkon. Jadi agak-agak direm ya kalau ada T atau D di akhir supaya ingat. Sind. Nah, ini kalau cepat pasti akan in München sind die, harus ingat ya, tetap terbaca. In München sind die Mieten sind. Itu. Kemudian hanya Nur. sangat Nur. Sehr. ya. Ya. Kalau masih terdengar R-nya salah, harusnya sih tidak terbaca ya. Ja. Ya. Sehr, Sehr. nur. Sehr, nur. Itu ya yang akhiran ER ya. Mir, kan ist Mia. mir, Es tut mir leid. Es tut mir leid. es tut mir leid. Jadi Ya. bukan, pokoknya sih Mia. tidak sejelas R bahasa Indonesia ya. Jadi jangan mir, itu sudah pasti tidak sesuai. Mir, Mir. kalau di belakang ya. Kalau di depan atau di tengah masih dibaca, cuma juga tidak sejelas bahasa Indonesia ya. Misalnya ini mengapa, bagaimana mengapa. Warung. 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 Ya, jangan sejelas bahasa Indonesia ya. Jangan warum, Warum? agak-agak samar. Warung. Wahum, Warung. ya, Warung. wahum. Ya, Warum? itu ya. Cuman ini sih kadang ada juga sih yang bacanya R jelas ya. Cuman harusnya sih agak-agak disamarkan, tidak sejelas bahasa Indonesia. Kalau di depan masih jelas. Jadi ini R ini tergantung posisi ya. Kalau R di depan pasti akan terbaca jelas ya. Hujan, regen. Ya, kalau ini sih pasti akan terbaca ya kalau R depan. Regen. Kemudian yang terakhir yang CH, saya, bagaimana bacanya saya? Ich. 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 ITSH. Ada S-nya ya. Ich. Ich habe. Ich habe ein Zimmer. Gitu ya, kira-kira ya. Nanti kalian bisa lihat lagi contoh pelafalan yang lain ya. Cuma untuk sekilas itu. Jadi paling detail-detailnya tadi dipelajari. Tidak banyak aturannya, tidak banyak variasi ya. Paling yang jadi variasi itu kadang kalau ada yang bahasa Inggris itu kadang ternyata ikutnya cara baca bahasa Inggris ya. Misalnya handphone, cara bacanya apa handphone? Handy. Handphone. Ada Sandi. Ya. Kalau pakai bahasa Jerman harusnya A, cuman di bahasa Jerman ternyata dia ikut bahasa Inggris ya. Handy. Oh. Ya, termasuk bayi, bukan das babi, ya. Baby. Karena ya itu tadi kalau A, I, U, E, O, kalau bahasa Jerman kan tidak berubah harusnya ya. Cuman ternyata yang bahasa Inggris kadang ada juga yang kita tetap ikutin. Ya, itu ya agak-agak menjebaknya paling.
Itu kalau mau lebih pasti, kalau di kamus aplikasi yang lengkap harusnya ada ya, bisa diputar audionya kalau yang kamus aplikasinya bagusan. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan di sini? Pelafalannya? Tanya, Hmm? kalau balkon apa gimana Balkon sama Hafalnya balkon. balkon. Oh, Itu ya. iya mah. Dan kalau ada Jangan. kata-kata panjang kalian harus tahu penggalannya ya. Studentenheim, jadi agak ya sebenarnya bacanya nyambung ya, cuman tidak asal nyambung, bukan Studentenheim, bukan itu ya. Studentenheim, jadi agak-agak ada jedanya. Itu ya, kira-kira ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Tuh, itu ya, nanti bisa dipelajari ya. Saya coba ulangi ya. Hast du eine eigene Wohnung? Nein. Ya, EI dibaca I kalau double baru berubah ya. Kalau Nein. satu Nein. huruf tidak berubah, kalau double ada yang berubah. Nein, ich habe ein Zimmer in einem Studentenheim. Ich wohne noch zu Hause. In München sind die Mieten sehr hoch. Mein Zimmer ist billig. Es kostet 280 Euro im Monat. Das ist gut. Wie groß ist das Zimmer? Es hat 12 Quadratmeter und hat einen Balkon. Kann ich mir das Zimmer anschauen? Ya, gerne. Itu ya, jadi kalian bisa latihan nanti baca-baca. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini sudah pernah dibahas juga sih di Halo Dutch yang sebelum Ramadan ya. Nanti kalian kalau yang gabung grup Telegram bisa dicek-cek lagi yang tema Wohnung atau Das Haus ya. Ada beberapa yang belum kita jawab. Kalau ada mau jawab-jawab latihannya nanti boleh ya di-share aja di grup. Kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa ditanyakan di grup. Mungkin itu saja sih untuk hari ini ya. Ada yang mau tanyakan materinya hari ini? China. Frage? Ya. Oke, Nggak mungkin ada itu ya. saja ya. Nanti bisa dipelajari kosakatanya. Jangan lupa gunakan di kalimat, jangan cuma dihafal. Ikuti lagi episode berikutnya kalau bisa ya. Ajak teman-temannya. Tunggu informasi lanjutannya di grup. Mungkin itu saja untuk hari ini. Oke, Dankeschön. Thank you. Endang her. Tschüss.